Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهج إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في قول والعمل لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وطهر أعيننا من الخيانة. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan untuk bisa berpuasa di dalam bulan Ramadan, yang ini merupakan harapan orang-orang yang sekarang sudah di tempat kuburnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tabsirah, beliau mengatakan, sungguh seandainya ditanyakan kepada orang yang di dalam kubur, keinginan mereka cuma satu, mereka ingin menikmati satu hari di dalam bulan Ramadan. Apa yang menjadi keinginan mereka? Hari ini Allah kasih untuk kita. Maka sungguh merugi ketika orang dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala, namun ternyata dia sia-siakan, dan sampai selesai Ramadan ternyata dia tidak dituliskan sebagai orang yang diampuni. Rugi. Raghima anfu rajulin, celaka, binasa, hina seseorang ketika memasuki Ramadan sampai selesai Ramadan ternyata dia tidak termasuk orang yang diampuni. Rugi. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diampuni dan kita diberikan tambahan rizki bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Nu'man bin Bashir atau sebelum beliau Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Abu Hanifah rahimahullah, beliau itu pernah mengatakan kalimat yang sangat indah. Siyarur rijal ahabbu ilayya min katsir minal fiqh. Mengkaji biografi seorang tokoh ulama itu lebih aku sukai daripada fikih. Padahal beliau imamnya. Ini bukan berarti beliau membenci ilmu fikih. Karena kalau beliau membenci ilmu fikih, tentu beliau tidak akan pernah menjadi imam fikih, salah satu mazhab besar Hanafi. Akan tetapi beliau ingin ajarkan bahwa ternyata ketika seseorang belajar tentang biografi ulama-ulama dahulu yang solih, ada begitu banyak manfaat, ada begitu banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Dan itu semuanya tidak bisa lepas daripada kita mengkaji biografi para ulama. Maka sebelum kita masuk kepada biografi imam besar yang akan kita bahas di kesempatan ini, kami ingin sampaikan beberapa hal berkaitan dengan keutamaan seseorang mempelajari biografi para ulama. Di antaranya yaitu yang pertama, mengkaji biografinya para ulama. Kalau kita lihat di dalam slide yang ada,
Ya. Dengan mengkaji biografinya para ulama, itu akan mendidik para pemuda kebangkitan Islam sebagaimana para ulama terkemuka terdidik. Pelajaran kisah hidup mereka bisa dibaca oleh orang yang tidak melihat wajah-wajah mereka secara langsung, dan kebaikan-kebaikan mereka bisa disaksikan oleh orang-orang yang tidak hidup semasa dengan mereka. Ini diantara keutamaan mengkaji biografi para ulama. Jadi mendidik orang-orang, kalau kita ingin bangkit, kita ingin sukses dalam kebangkitan, kita ingin menjadikan kepribadian generasi berikutnya jadi baik, maka mau tidak mau mereka harus mengkaji biografi ulama. Karena mereka sudah betul-betul melalui fase perjalanan panjang dalam kehidupan mereka. Sehingga tujuan akhirnya, natijah yang diharapkan, para pemuda tersebut mengetahui kedudukan dan martabat para ulama dan bersungguh-sungguh dalam pencarian agar bisa menyusul mereka dan berpegang teguh dengan cara petunjuk yang mereka ajarkan. Ini poin pertama, jamaah sekalian rahimakumullah. Tujuan kita mengkaji biografi ulama adalah untuk meraih ini, supaya kita bisa mengambil manfaat daripada kebaikan yang ada pada ulama-ulama tersebut. Lalu kemudian kita berusaha untuk kemudian mempraktekannya dalam kehidupan kita, dan mereka adalah contoh suri tauladan yang pasti kebaikannya. Ini poin pertama. Sehingga kalau kita lihat, tentu kita akan tahu ada sebagian orang pengen bangkit, pengen menampakkan keilmuan, menampakkan kejayaan Islam, tapi tidak mengikuti, tidak belajar dari masa-masa lalu orang-orang soleh dahulu, maka mustahil dia akan dapatkan kesuksesan dalam kebangkitan itu. Karena banyak anak-anak muda yang pengen bangkit, tidak mengikuti panduan mereka, tidak mengkaji dulu bagaimana mereka bangkit, ulama dahulu yang soleh bangkit. Akhirnya apa yang terjadi? Berhenti di tengah jalan. Perjuangan mereka berhenti di tengah jalan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, di antara fadilah keutamaan pelajari biografi ulama akan menghimpun, merangkum sekian banyak pengalaman dari pemikiran-pemikirannya, dari kemudian ilmunya, sehingga bisa berpegang pada apa yang baik dan bersungguh-sungguh dalam pencarian untuk mencapai, setidaknya mendekati apa yang mereka kerjakan. Dengan kita mengkaji biografi ulama, kita nanti berusaha untuk menghimpun pengalaman mereka, bagaimana mereka. Saya berikan satu contoh. Kita tahu di tahun 100 Hijriah, Andalus mengalami puncak kejayaannya dengan tokohnya yang masyhur, yaitu Tariq bin Ziyad. Tapi namun setelah itu Andalus mengalami penurunan, menurun, sampai akhirnya 3 ulama besar Andalus yang bernama Ibnu Hazm, Abul Walid Al-Baji, Ibn Abdul Bar. 3 ulama besar ini itu berangkat dari berbagai macam tempat belajar. Mereka bertemu akhirnya di Andalus, mereka sepakat untuk memberikan pengertian kepada daulah-daulah kecil yang dulunya jadi satu di Andalus, terpecah menjadi 20 lebih daulah atau negara-negara kecil, itu didakwahi satu persatu untuk bersatu lagi. Dan apa yang terjadi efeknya? Efeknya dengan sangat luar biasa, ternyata Andalus bisa bangkit lagi sampai 400 tahun kemudian. Kendati pun nantinya akhirnya jatuh kembali, itu ada perkara-perkara yang lain. Ulama menulis buku tersendiri tentang kejatuhan Andalus. Akan tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, betapa kemudian 3 ulama besar ini itu bisa menyatukan apa yang sudah berserakan itu, yang sudah kemudian parsial-parsial terpecah-pecah itu menjadi satu kesatuan dan bangkit lagi, seolah ingin meraih kebangkitan daripada yang diraih oleh Tariq bin Ziyad. Ini poin penting jamaah sekalian rahimakumullah, dan itu tidak bisa kita raih kecuali kita mengkaji biografi mereka. Bagaimana mereka membangkitkan Andalus, apa yang kemudian menjadi ciri utamanya dan apa yang menjadi agenda utamanya, sehingga tidak salah kita. Ini diantaranya. Sehingga dengan mempelajari biografi tersebut, kita bisa meringkas umur kita untuk menyelesaikan berbagai macam problematika umat di masa yang akan datang. Ini diantaranya. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah menariknya, mengetahui kemuliaan ilmu dan pembawanya. Kita nanti akan belajar betapa kemudian biografi ulama besar yang akan kita bahas ini memiliki keilmuan
dan bagaimana karakteristik kepribadian dari berbagai macam sisi kehidupannya kita akan kaji insyaallah. Jadi kalau para pedagang menyibukkan dirinya dengan perdagangannya, para raja menyibukkan dirinya dengan urusan kenegaraannya, maka ulama tentu menyibukkan diri dengan apa? Menyibukkan diri mereka untuk menjaga agama Allah, yaitu dengan cara menyebarkan syariat dan menghidupkan sunnah Nabi. Nah, ini mengetahui kemuliaan ilmu dan ahli ilmu. Orang yang sezaman dengan para ulama yang ada, sebutlah misalkan 4 ulama mazhab. Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian juga Imam Ahmad, Imam Syafi'i, 4 ulama besar. Coba kita tanyakan, siapa raja yang semasa dengannya? Dan bagaimana akhir kisahnya? Mereka berakhir di tempat mereka dikuburkan, selesai. Tapi coba lihat, para ulama tetap menjadi bintang di setiap masa, menjadi pembicaraan di setiap kesempatan, menjadi orang, menjadi rujukan di semua keadaan ketika kaum muslimin mendapatkan problematikanya. Telinga kita tidak akan pernah asing dengan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Selalu terulang itu. Sufyan ibn Uyainah, Lais ibn Sa'ad, kemudian Hasan al-Basri, Abdullah bin Mubarak, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Coba tanyakan kepada orang-orang kaya yang semasa dengannya. Coba kita lihat, orang-orang kaya di masa-masa mereka bagaimana keadaannya sekarang. Sama sekali orang tidak mengenalnya. Sama sekali orang tidak pernah sebut namanya. Tapi nama Abdullah bin Mubarak, nama Hasan al-Basri, nama Imam Ahmad, nama Imam Syafi'i selalu disebut di sepanjang sejarah. Kenapa? Nah, itulah kedudukan ilmu. Dan kita tidak akan mengetahui dengan sangat detail kalau kita tidak mengkaji biografinya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga mengetahui kemuliaan ilmu dan pembawa atau ahli ilmu. Sebetulnya tanpa mengkaji pun kita mengkaji hadis Nabi, kita akan tahu keutamaan mereka. Keutamaan ahli ilmu dan penuntut ilmu. Akan tetapi untuk menguatkan itu semuanya, kita perlu mengkaji mereka. Untuk menguatkan itu semuanya. Nah, kemudian yang keempat, di antara keutamaan mempelajari biografi para ulama, yaitu apa? Akan menjadikan kecintaan lebih kepada ulama. Nabi SAW pernah bersabda, yaitu anta ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan apa yang dicintainya. Jadi kalau kita mengkaji biografi para ulama, biografinya para ulama yang saleh, kita nanti muncul kecintaannya. Dan betul nanti kita akan takjub dengan beliau rahimahullah. Biografinya Abdullah ibn Mubarak, takjub betul Pak. Sungguh ini orang yang semua kebaikan terkumpul pada satu orang. Semua kebaikan terkumpul pada satu orang. Kalau kita takjub dengan Rasulullah, takjub dengan para sahabat, naam, mereka punya keutamaan dan mereka rombongan utama. Tapi ini generasi bukan generasinya sahabat. Bukan sahabat. Tapi bisa mengumpulkan seluruh kebaikan ada pada satu orang. Subhanallah. Maka beruntunglah siapa saja yang mencintai orang-orang yang dia cintai, karena dia nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Kemudian yang kelima, menyebarkan ilmu mereka, mengambil faedah fikih yang mereka sampaikan, mengambil pelajaran dan saran serta nasihat. Semuanya nanti kita akan ambil dari Abdullah bin Mubarak. Insyaallah. Kemudian yang keenam, mendapatkan ilmu yang bisa dipetik oleh penuntut ilmu hadis, yaitu mengetahui tingkatan para ulama. Nanti kita akan belajar bagaimana Abdullah bin Mubarak tawaduknya, kendati pun beliau punya sanad yang lebih tinggi, tapi kemudian beliau lebih memilih untuk mengambil sanad langsung dari gurunya. Nanti kita akan ceritakan kisahnya, insyaallah. Yang ketujuh, pembaca akan terpacu, termotivasi berusaha menyusul mereka, pingin seperti mereka, pingin ya seperti Abdullah bin Mubarak, pingin ya seperti Hasan al-Basri, pingin ya seperti Imam Ahmad, pingin ya seperti Imam Syafi'i, pingin, muncul keinginan itu. Nah, itu tidak terjadi kalau kita tidak membaca biografi mereka. Maka beruntunglah siapa yang tekun untuk membaca biografi mereka. Mereka satu akan terhibur hatinya, yang kedua akan mendapatkan 7 poin faedah ini insyaallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, inilah sekilas tentang keutamaan, sehingga para ulama dahulu selalu mereka punya waktu tersendiri untuk membaca manakibnya para ulama, manakib Imam Ahmad, manakib keutamaan. Tujuannya apa? Ya untuk meraih 7 poin ini. Setidaknya 7 poin ini. Ada begitu banyak faedah lain tentunya, tapi ringkasnya ada pada 7 poin ini. Bisa dipahami kira-kira? Nah, sehingga ini bukan dongeng-dongeng yang pengantar tidur, bukan, tapi kita akan ambil faedah di situ.
Ambil faedah di dalam pembahasan kita insyaallah. Nah, taib, jamaah sekalian rahimakumullah, poin yang menjadi poin penting di slide berikutnya. Kalau kita kagum, Pak, dengan sifat-sifat seseorang, fadhal, maka jadikanlah diri kita memiliki sifat-sifat itu. Sehingga kita akan menjadi orang yang dikagumi atau orang yang kita takjub kepadanya. Artinya apa, Pak? Nanti kalau kita belajar tentang biografinya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kita takjub dengannya, maka berusaha niru mereka. Mungkin sampai 100% kayaknya berat, karena beliau luar biasa, sulit dikejar. Tapi usaha-usaha kita itu akan melahirkan kecintaan kita. Kita akan menjadi sosok yang seperti itu nantinya. Pertanyaannya, kita mau apa tidak, itu aja. Baik, kita akan masuk pada biografinya sekarang. Jadi ini poin penting dari kajian kita. Dan mungkin di kajian berikutnya nanti akan ada biografi yang lainnya. Poinnya, kalau kita mencintai sifat-sifat seseorang, contoh sederhana lah, kita mencintai Rasulullah, maka satu-satu hal yang sangat penting yang harus kita hadirkan, kita pingin niru beliau, berusaha untuk niru beliau, berusaha menegakkan sunnahnya, berusaha mengikuti petunjuknya, dengan harapan ya kita pingin menjadi sosok seperti Rasulullah SAW. Kendati pun kita nggak mungkin jadi nabi, mustahil. Proses nasab kenabian itu sudah terputus. Nasab Rasulullah ada, tapi yang namanya kenabian itu sudah terputus, sudah selesai, ditutup dengan Rasulullah SAW. Gak mungkin ada lagi orang seperti Nabi atau menjadi seorang Nabi, tapi berusaha meniru beliau, itu harapan kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita meniru Rasulullah, para sahabat dan generasi setelahnya. Amin. Nah, kita masuk sekarang. Biografi yang akan kita bahas adalah biografi ulama yang masyhur. Namanya sering kita dengar. Namanya adalah Abdullah ibn Mubarak. Ada yang menyebutkan nanti di kitab-kitab sejarah itu Al-Mubarak, Imam Mubarak. Ada yang menyebutkan begitu. Abdullah ibn Mubarak. Nama lengkapnya yaitu siapa? Abdullah ibn Mubarak bin Wadih Al-Handali At-Tamimi Maula Abu Abdurrahman Al-Mawarzi Al-Imam Syekhul Islam Alimuz Zaman Amir, orang-orang bertakwa di masanya. Ini penjelasan lengkap yang dituliskan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhul Baghdad. Ini kita ringkaskan di dalam slide. Ayahnya berasal dari Turk, ibunya dari Huwairizm. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 118 Hijriah dan nanti wafat pada tahun 181 Hijriah. Gelar beliau itu sangat banyak. Al-Hafidh, jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Hafidh di dalam terminologi ahli sejarah dan hadis itu berbeda dengan Al-Hafidh di zaman sekarang. Kalau ada disebutkan oleh Imam Zahabi dalam siarnya atau ahli sejarah menuliskan, oh ulama ini Al-Hafidh, itu maknanya beliau itu hafal Quran, hafal hadis, seingat saya tidak kurang daripada 300.000 hadis beserta susunan sanad dan matannya, plus biografinya, baru dapat gelar Al-Hafidh. Bukan cuma hafal Al-Quran. Kemudian Syekhul Islam, itu gelar yang lainnya. Fakhr Al-Mujahid, beliau adalah dikenal sebagai seorang yang pemberani, seorang panglima perang. Itu gelar-gelar beliau yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak. Beliau habiskan usianya untuk melakukan safar dalam rangka berhaji, berjihad, berdagang, menuntut ilmu. Karena itu beliau dikenal dengan sebutan as-safar, yaitu orang yang rajin melakukan safar. Tapi safar beliau bukan hanya untuk urusan dunia, tapi beliau juga meraih ilmu-ilmu, keutamaan, amal soleh, dan itu terkumpul padanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga di sini beliau betul-betul memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tentang Abdullah ibn Mubarak. Beliau bukan orang Arab, beliau orang Ajam. Sehingga ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa yang terpenting itu adalah keimanannya, yang terpenting adalah ilmunya. Orang yang tidak memiliki nasab yang mungkin bagus, tapi ketika dia punya ketakwaan, keilmuan, maka Allah akan angkat derajatnya melampaui siapapun yang memiliki nasab yang bagus. Ini faedah penting yang bisa kita dapatkan. Dan kita bisa melihat begitu banyak ulama-ulama
yang memang nasabnya mungkin bukan nasab dari kalangan bangsa Arab, bukan Quraisy, akan tetapi mereka punya kedudukan yang luar biasa, yang luar biasa. Nah, taib ini jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, betul. Nah, ini kisah menarik, Pak. Saya mau cerita sebelum saya panjangkan kisah ini. Di sini diriwayatkan daripada Ahmad bin Sinan, beliau pernah berkata, telah sampai sebuah kabar kepadaku, ini sanad riwayatnya ya. Pernah suatu ketika Hammad bin Zaid, nah ini menarik. Hammad bin Zaid ini gurunya beliau. Jadi kalau dalam serial biografi ulama yang sudah pernah kita bahas di dalam di radio itu, jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin pemirsa Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM masih mengingat tema itu. Ada nama Zaid ibn Salamah, ada Hammad bin Zaid, ada Hammad bin Salamah. Nah, Hammad bin Zaid ini bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, dari mana asalmu? Beliau mengatakan dari Khurasan. Lalu kemudian Hammad bin Zaid bertanya, di Khurasan? Ya, daerah mana? Marwah. Marwah ini tempat lahir, tempatnya tinggalnya nanti siapa namanya? Abdullah bin Mubarak. Kemudian lalu Hammad bin Zaid bertanya lagi, apa yang kamu ketahui tentang sosok yang namanya Abdullah bin Mubarak? Gak ngerti ini orangnya seperti di depannya. Jadi Pak, ini ada faedah penting. Orang-orang dulu itu Pak, kadang mereka mengenal sosok pribadi tertentu, mereka cuma dengar namanya. Karena zaman dulu nggak ada WA, nggak ada live streaming dan lain sebagainya. Sehingga sering dijumpai ada orang pengen ketemu dengan ulama tertentu, tapi ternyata nggak pernah tahu ternyata di depan orangnya gitu. Subhanallah. Dan itu menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak. Siapa? Kamu tahu nggak tentang sosok yang namanya Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak, benar, aku mengetahuinya. Kata beliau begitu. Ya, saya tahu. Terus kemudian apa yang telah dia perbuat? Yang dia kerjakan apa? Dia lagi ngobrol sama Anda sekarang. Kira-kira begitu. Subhanallah. Lalu kemudian Ahmad bin Sinan mengatakan, kemudian Hammad bin Zaid mengucapkan salam kepadanya, menyambutnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya menaruh hormat kepada Abdullah ibn Mubarak. Ini sekelumit kisah tentang keunikan kepribadian Abdullah ibn Mubarak. Namanya sampai kemana-mana, tapi orangnya mungkin tidak banyak orang tahu. Kenapa seperti itu? Salah satu di antara yang menjadi visi kehidupan beliau nggak ingin terkenal. Dan nanti ada kisahnya tentang ketidakinginan beliau untuk terkenal. Nah, fadhal silakan di slide berikutnya. Nah, kebaikan beliau, apa sifat-sifat baik beliau? Fadhal. Diceritakan oleh Al-Hasan bin Isa, ini salah seorang di antara yang sangat dekat dengan beliau. Beliau berkata, sekelompok sahabat Abdullah bin Mubarak sedang berkumpul. Di antara mereka adalah Al-Fadil bin Musa, kemudian Makhlad bin Husain, dan Muhammad bin Nadhar. Mereka berkata, jadi orang-orang ini berkumpullah, mari sebut ilmu-ilmu yang dikuasai Abdullah bin Mubarak dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah, mereka menceritakan ini kebaikan dan ilmunya beliau, Abdullah bin Mubarak. Apa itu? Yaitu Abdullah bin Mubarak menguasai ilmu fikih. Satu. Ilmu sastra. Ilmu nahwu. Ilmu lughah. Syair. Kemudian fasahah tentang tentang retorika, ilmu tentang retorika. Kemudian kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya, beliau adalah orang yang zuhud, orang yang wara', adil, rajin bangun malam dan sholat, lalu kemudian banyak menunaikan ibadah haji, kemudian hobinya itu berjihad. Subhanallah. Bayangkan ya, jihad fisabilillah. Seorang pemberani, pandai menunggangi kuda, mempunyai badan yang luar biasa, tidak mau berbicara yang tidak ada artinya. Ini menarik. Beliau sangat jarang untuk ketemu orang. Nanti ada kisah tersendiri tentang hal itu. Bahwa beliau orangnya tipenya itu kalau kumpul sama orang seperlunya. Udah setelah itu lebih banyak waktunya di rumah. Itu Abdullah bin Mubarak. Nggak mau ngomong sesuatu yang nggak penting itu nggak mau. Coba kita lihat Pak, kita ini kadang membicarakan sesuatu yang sudah dibahas orang kadang. Jadi orang sudah bahas, kita bahas lagi. Sudah dibahas lagi, sampai bertingkat-tingkat pembahasannya. Boros waktu kita ini. Tapi Abdullah bin Mubarak tidak seperti itu. Subhanallah. Mereka menggambarkan dalam bait syair, ada bait syairnya saya potong karena waktu yang terbatas, dinukilkan dengan banyak sekali banyak bait syairnya. Potongannya diantaranya, jika engkau bersahabat, maka bersahabatlah dengan orang yang punya rasa malu, iffah dan kemuliaan. Ucapannya untuk sesuatu adalah tidak
Kemudian jika engkau berkata tidak, jika engkau mengatakan ya, maka dia juga mengatakan ya. Artinya apa? Kalau mau kumpul, kumpullah seperti Abdullah bin Barak. Kenapa? Karena dia mengumpulkan semua kebaikan. Dia punya rasa malu, punya iffah. Dan dia kalau sepakat, orang akan sepakat, dia akan sepakat. Kalau enggak. Itu prinsip yang dipegang oleh Abdullah bin Mubarak. Dan sekali lagi kita katakan, itu tidak dimiliki kecuali orang yang mukmin, bukan orang munafik. Nah, ini diantara sifat-sifat yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak. Dan banyak komentar-komentar ulama lain tentang keilmuan beliau, tapi cukup terwakili dengan satu kalimat yang diceritakan 3 ulama besar, yaitu Al-Fadl bin Musa, kemudian Makhlad bin Husain, dan Muhammad bin Nadhr. Nah, kemudian yang kedua, pencarian ilmu. Orang tidak mungkin diangkat, beliau tidak sampai pada titik ini, itu kecuali karena ilmu yang beliau miliki. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Mujadilah atau Mujadalah, di mana dikatakan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan bertakwa dan berilmu beberapa derajat di antara kalian. Diangkat derajatnya, dimuliakan. Orang itu akan mulia dengan ilmu, Pak. Sudahlah, siapapun dia, kalau dia punya ilmu, Allah pasti akan angkat. Dengan niat yang benar tentunya. Dengan niat yang benar. Ini pencarian ilmu yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Masya Allah. Taib. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Fadhal silakan. Yang berikutnya, nah ini kisah bagaimana semangatnya, kita lihat sekarang. Semangatnya ulama-ulama dahulu, khususnya Abdullah bin Mubarak. Imam Ahmad pernah berkata, pada zaman Abdullah bin Mubarak tidak ada orang yang rajin menuntut ilmu seperti beliau. Beliau pergi ke Yaman, beliau pergi ke Mesir, beliau pergi ke Syam, beliau pergi ke Basrah, beliau pergi ke Kufah. Dan dia telah mempelajari ilmu dari ulama-ulama yang ada. Jadi mempelajari ilmu dari ulama-ulama yang ahli di bidangnya di negara-negara tersebut. Subhanallah. Abdullah bin Mubarak menulis dari berbagai macam kalangan ulama, baik kalangan ulama yang besar maupun ulama-ulama yang kecil, dan di antara ulama-ulama itu yaitu Abdurrahman bin Mahdi dan Al-Fazari. Ini 2 ulama besar yang mungkin suatu saat entah kapan kita perlu mengkaji biografinya. Abdurrahman bin Mahdi. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, belajarnya banyak, tidak hanya pada satu orang. Apa fungsinya, Pak? Kenapa ulama dulu sampai memiliki sekian banyak ulama, sekian banyak negeri didatangi, sekian banyak ulama dikaji? Tujuannya apa? Untuk meluaskan cara berpikirnya. Tidak sempit. Untuk meluaskan referensinya. Sehingga apa? Sehingga dia memiliki pandangan yang sangat luas. Dan betul, Abdullah bin Mubarak memiliki pandangan yang sangat luas dalam berbagai macam bidang. Kenapa? Karena dia mengkaji ke banyak orang. Mengkaji ke banyak orang. Nah, Fadhal silakan. Yang berikutnya diceritakan pula. Hasan bin Isa itu pernah mengatakan, dia berkata, Sakhra, teman daripada Abdullah bin Mubarak, pernah bercerita kepadaku. Jadi kata Hasan bin Isa, itu Sakhr, yaitu teman daripada Ibnu, dia menceritakan kepadaku, dia mengatakan, kami ketika masih anak-anak di Kutab, lalu aku dan Abdullah bin Mubarak lewat. Sedang saat itu seorang berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Ketika dia selesai, apa yang dilakukan? Abdullah bin Mubarak mengatakan kepadaku, aku telah menghafalnya. Bayangkan, Pak, ada orang ceramah, ini kayak jenengan ya. Insya Allah saya percaya jenengan antum semuanya kayak gitu. Karena nggak ada yang nyatet kecuali beberapa orang saja. Nah, kalau seperti Abdullah bin Mubarak udah ada masalah. Abdullah bin Mubarak subhanallah luar biasa. Jadi ketika dia duduk bersama temannya, selesai mendengarkan khutbah, saya sudah hafal isi khutbahnya. Ajib apa enggak ini? Hafal, bayangkan. Lalu kemudian ketika ngobrol berdua ini, ada orang di belakangnya itu mendengar. Terus dicek. Lalu kemudian ditanya, sampaikan kepadaku, kalau kamu hafal kamu ceritakan sekarang. Maka Abdullah bin Mubarak mengulangi ceramahnya di hadapan mereka dalam keadaan dia telah menghafal seluruhnya. Subhanallah. Ini barokahnya ilmu, Pak. Barokahnya orang belajar, barokahnya orang menuntut ilmu. Subhanallah, ternyata apa? Ternyata demikian luar biasanya. Demikian luar biasanya. Ini Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak. Fadhal silakan, ada lagi yang lainnya. Nah, ini menarik lagi, Pak. Diceritakan daripada Nu'man bin Hammad rahimahullah, beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, ya, Ibnu Mubarak mengatakan, ayahku berkata kepadaku,
jika aku mendapati buku-bukumu, sungguh aku akan bakar. Maksudnya apa? Kalau kamu nulis saja dan kamu catat saja, tapi nggak kamu hafal, tak bakar bukunya semuanya. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Sungguh, aku katakan kepadanya, hal itu tidak merugikan aku. Kenapa? Karena aku telah menghafal seluruhnya di dalam dadaku. Jadi silahkan ayah kalau mau dibakar-bakar, tapi ilmunya sudah masuk di dada. Nah, sama kita gimana Pak? Masuk di flash disk sama HP Pak. Flash disk, HP, laptop. Subhanallah. Jadi Abdul Mubarak itu menghafal seluruh buku yang ada dia miliki. Dan itu memang tradisi mereka ulama dahulu yang soleh. Kenapa? Ya karena ketakwaannya Pak. Ketakwaannya. Zaman dulu mungkin tidak ada HP, tidak ada apapun, sehingga Allah kasih kemuliaan, kemudahan untuk menghafal ilmu. Baik. Kemudian diceritakan pula oleh Syakik bin Ibrahim rahimahullah, beliau mengatakan pernah dikatakan kepada Abdul Mubarak, jika engkau telah sholat bersama kami, ya, jika engkau telah sholat kepada kami, mengapa wahai Abdul Mubarak engkau tidak duduk sama-sama kami? Jadi kenapa enggak ngobrol majelis dulu sama kami gitu kan? Kalau kita kan majelis dulu kan, kenapa selesai sholat Anda langsung pulang gitu kan? Ya aku pergi untuk duduk bersama dengan sahabat dan tabi'in, kata Abdul Mubarak. Sahabat dan tabi'in? Anda ini kan hidup di masa kapan gitu kan? Beliau adalah tabi'in atau tabi'in. Iya, kenapa? Kok bisa seperti itu? Sahabat dan tabi'in, kamu duduk bersama mereka. Aku kata beliau, aku pergi untuk memperhatikan ilmuku, lalu aku melihat athar perbuatan mereka, apa yang akan aku perbuat bersama kalian, sedangkan kalian menggunjing, menghibah orang lain. Ya, mending saya di rumah. Kenapa? Di rumah saya bisa berduduk bersama dengan sahabat tabi'in. Kenapa? Karena mengkaji ilmu mereka. Oh, perkataannya Abu Bakar ini, perkataannya mereka sedang kumpul semuanya di rumah saya. Kalau bahasa gampangnya begitu kira-kira. Daripada saya ngobrol sama inti habis waktu ana, mending di rumah gitu kan. Subhanallah. Itu diantara keutamaan para ulama. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Baik. Bahkan ada riwayat yang lainnya, di situ mungkin tidak disebutkan. Nu'man bin Hammad pernah meriwayatkan bahwa Abdul Mubarak itu banyak sekali tinggal di rumahnya. Ya, Abdul Mubarak itu banyak sekali tinggal di rumahnya. Kenapa? Ya, ketika ditanya, kenapa kamu kok sering menyendiri, uzlah gitu? Kenapa? Ya, saya tidak pernah menyendiri. Saya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bersama dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ilmu-ilmu yang ada di dalam kitabnya. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini diantara keutamaan daripada Abdullah bin Mubarak. Kemudian di sini dijelaskan, nah setelah bicara ilmunya, sekarang bicara tentang ibadahnya kayak apa. Saya ingin sampaikan sedikit definisi daripada Imam Dhahabi. Imam Dhahabi pernah menyebutkan, kalau ada orang disebutkan atau dikasih gelar alimur rabbani, itu mengumpulkan 3 perkara. Ilmunya yang luas, amalnya yang banyak, dan kemampuan menyebarkan ilmu untuk dirinya dan orang banyak. Ada, kata beliau, ada orang di zaman dulu, biografi ulama itu ada Pak, ada orang yang dia itu ilmunya banyak, tapi untuk dakwah tidak bisa. Sehingga orang-orang tertentu saja yang bisa mengambil ilmu itu. Tidak semua orang. Ada lagi orang yang amalnya banyak, tapi ilmunya kurang. Tapi dia banyak, ahli ibadah, zuhud. Tapi dari sisi keilmuan, mungkin kalah dengan yang ahli hadis, gitu kan kalah. Nah, kalau orang dapat gelar alimur rabbani, mengumpulkan 3 perkara ini. Termasuk salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak. Fadhil silakan. Di sini Nah, Muhammad bin Al-Qasim pernah berkata, kami sedang dalam perjalanan ke Syam. Nah, ini menarik ini kisahnya. Jadi kata Muhammad, kami ketika sedang perjalanan menuju Syam, kata beliau, ya, menuju Syam, lalu kemudian kami makan dalam sebuah rumah penginapan yang tidak ada lampu di situ. Lampunya mati, Pak. Subhanallah. Ketika kami mencari keluar lampu sampai muncul berkas cahaya, lampu itu kita temukan, ternyata Abdul Mubarak sudah meneteskan air mata. Coba, kata para ulama, ini fursa, ini masa yang pendek, masa yang ringkas. Hanya mati lampu sekejap, terus dinyalakan lagi, kira-kira begitu.
Coba bandingkan dengan kita, Pak. Abdul Mubarak itu melihat gelapnya malam, gelapnya situasi itu langsung kebayang bagaimana di dalam kubur itu seperti apa, pertanyaan kubur seperti apa, nanti dia bakal ditemani siapa. Itu yang menyebabkan beliau meneteskan air mata sampai janggutnya basah. Sampai janggutnya basah. Coba kita refleksikan diri kita, Pak. Kita sudah dikasih peringatan bukan cuma mati lampu, Pak. Mati lampu. Kemudian gempa di siang tadi, Pak. Sampai barusan tadi ada gempa lagi. Subhanallah. Ini Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Apa saja, dan itu menunjukkan kebeningan dan kebersihan hati seseorang. Orang itu kalau hatinya bersih, Pak, mudah sekali tersentuh. Ulama dulu itu ketika melihat pandai besi, kebayang neraka, Pak. Besi yang kuat seperti itu kena panas leleh. Bagaimana dengan tubuh saya? Belum lagi nanti api neraka jahanam itu dilipatkan sampai dengan 70 kali lipat panasnya. Apa nggak tambah hancur kita? Api dunia saja itu bisa menghancurkan kita, apalagi kemudian api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ini jamaah sekalian. Al-Mawarzi itu pernah mengatakan, Al-Mawarzi pernah mengatakan, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal pernah berkata, Abdullah bin Mubarak tidak diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala kecuali dia memiliki amal sir. Jadi amal kebaikan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jamaah sekalian, ini penting dan ini sangat-sangat menjadi hal yang mendorong kenapa ulama-ulama dulu kendati pun mereka nggak pingin terkenal, Allah jadikan terkenal. Kenapa? Karena niat mereka sejak awal nggak pingin seperti itu. Mereka punya amal-amal tersembunyi. Sama persis. Kalau kita belajar biografi Imam Malik rahimahullah, itu diantara yang menyebabkan kenapa kemudian Imam Malik itu memiliki keutamaan yang besar di kalangan masyarakat. Bukan karena banyaknya amal, tapi karena apa yang tersembunyi yang dilakukan oleh Imam Malik. Khulwah imaniyah kata Ibnul Jauzi. Kata Ibnul Qayyim. Khulwah imaniyah itu di mana kita punya waktu tersendiri menyendiri bersama Allah untuk bermuamalah, berinteraksi dengan Allah melalui ibadah-ibadah, melalui mengingat dosa, mengingat kemaksiatan kita, atau kita beramal tanpa orang lain tahu. Itu khulwah imaniyah dan kita harus punya waktu untuk itu. Harus disempatkan, Pak. Dan itu yang menyebabkan kita terangkat derajatnya di mata manusia tanpa harus pencitraan. Kan kadang orang pencitraan, Pak, ya, dengan tampilan zohirnya, Masya Allah, dikhusuk-khusukkan. Gak ada. Yang seperti itu justru malah orang gak respect, Pak. Kenapa? Tidak berangkat dari hati yang tulus. Nah ini jamaah sekalian. Maka Abdullah bin Mubarak itu memiliki kedudukan yang mulia itu karena beliau banyak menyembunyikan amal-amalnya. Interaksi dia dengan Allah. Kalau bahasa Ibnul Qayyim, khalwah imaniyah. Ini jamaah sekalian. Nah, fadhal silakan. Berikutnya jamaah sekalian, ibadahnya sekarang kita lihat Abu Ishaq Ibrahim Ibn Al-Aish, ya, beliau mengatakan ketika Abdullah bin Mubarak sedang sakit keras, dia terletih, bersedih, sehingga seorang berkatanya, bagimu tidak ada yang perlu dirisaukan, kenapa kamu bersedih seperti ini wahai Abdullah bin Mubarak? Aku telah sakit sedangkan aku belum ridho dengan keadaanku. Nah, ini Pak, menarik ini Pak, ar-ridho. Kunci kebersihan hati itu ridho, Pak. Jadi kata beliau, yang ditangis itu bukan sakit, tapi saya belum ridho dengan sakit saya ini. Kayak kita, Pak, ya, kena sakit flu misalkan, kita sambat sana, sambat sini, di dunia nyata dan di dunia maya. Orang nggak kenal kita tahu kita flu, nggak pernah ketemu sama kita tahu hari ini kita flu. Bayangkan coba. Nah, Abdullah bin Mubarak itu merasa tidak nyaman dengan situasi di mana apa? Ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, tapi hatinya belum ridho. Itu yang ditangisi sama beliau. Kenapa kok saya belum ridho dengan sakit ini? Bukan masalah sakit yang ditangisi. Ridho Pak. Ridho itu kunci kebersihan hati. Kunci kebersihan hati. Disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin oleh Ibnul Qayyim, dalam kitab Manzilatul Ridho, dalam bab Manzilatul Ridho, Ibnul Qayyim mengatakan apa? Bahwa ridho, ya, ridho kepada Allah Ta'ala itu adalah tanda salamatus sadr, keselamatan hati. Tanda keselamatan hati. Kalau kita pingin hati kita selamat, kunci pertamanya sebelum baca Quran, sebelum istighfar, sebelum taubat, sebelum yang lainnya, ridho dulu dengan takdir Allah Ta'ala. Karena kuncinya di situ. Selama kita masih belum ridho dengan Allah Ta'ala, maka sampai kapanpun kita baca Quran, hati kita masih penuh dengan prasangka buruk kepada Allah, gak akan berefek itu Quran. Maka kuncinya adalah ridho. Dan itu yang dicari oleh Abdullah bin Mubarak.
ketika dia sedang sakit. Dia pingin dia ridho dengan segala keputusan Allah Ta'ala dulu. Dan beliau merasa nggak nyaman ketika belum ridho dengan apa yang diujikan kepadanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Fadal, silakan. Yang berikutnya, ibadahnya. Nah, ibadah yang lain. Abu Khuzaimah Al-Abid, seorang ahli ibadah. Beliau telah berkata, aku pernah membesu Abdullah bin Mubarak yang sedang sakit. Nah, beliau sedang sakit ini. Aku sedang mengunjungi Abdullah bin Mubarak, lalu kemudian sedang sakit. Ternyata beliau sedang sakit. Lalu kemudian ditanyakan bolak-balik di tempat tidurnya karena kesedihannya. Aku mengatakan kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, apa ini? Kok kamu kayak gini nih? Kok sepertinya nggak bisa menerima keadaan gitu. Bolak-balik gitu. Sabar. Lalu kemudian Abdul Mubarak mengatakan, siapa yang bisa sabar dengan firman Allah Ta'ala, inna akhdahu alimun syadid. Subhanallah ya. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi sangat keras. Lalu itu yang menjadikan beliau merasa nggak tenang, Pak, ketika sakit. Iya, kalau ini kemudian sakit yang mengantarkan rahmat, kalau ini kemudian sakit yang menyebabkan saya harus disiksa sama Allah, maka bagaimana interaksi saya dengan firman Allah? Inna akhdahu alimun syadid. Sungguh azabnya itu sangat-sangat pedih lagi keras. Azabnya itu sangat pedih dan keras. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Mari kita merenungkan ini. Betapa kemudian orang-orang dahulu yang soleh itu demikian luar biasanya. Maka ini yang harus kita ambil pelajaran. Kemudian Abu Rauh mengatakan, Ibnu Mubarak ya, Abu Rauh itu mengatakan di slide berikutnya, orang yang berakal itu tidak akan merasa aman dari 4 perkara, kata beliau. Nah, ini penting, Pak. Yang pertama, dosa yang telah lewat. Dia nggak merasa aman dengan itu. Kendati pun dia sudah taubat, kendati pun dia sudah beristighfar kepada Allah, kendati pun dia sudah meminta maaf kepada Allah, tapi dia terus teringat. Ingatannya selalu basah tentang dosa yang sudah dia kerjakan, dosa yang telah lewat, yang dia tidak tahu apakah Rabb-nya akan mengampuninya atau akan mengadabnya. Apakah Allah sudah menganggapnya telah lunas ataukah justru malah akan ditanya dulu sama Allah Ta'ala nanti. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, umur yang masih tersisa yang tidak diketahui apa saja yang ada di dalamnya berupa perkara-perkara yang membinasakan. Dia tidak merasa aman dengan itu, Pak. Karena nggak tahu, Pak, umur kita sampai kapan dan kemudian sisa umur kita akan isi dengan apa, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Harusnya kita tidak merasa aman di situ. Lu kalau rasa sahabat yang dijamin surga, pasti surga, Pak. Lah kita nggak ada jaminan, Pak. Yang ketiga, keutamaan yang telah diberikan yang mungkin itu adalah istidraj. Bayangkan, Pak, ulama dulu itu kalau dapat keutamaan, Pak, dapat ilmu, dipuji, muridnya banyak, ribuan yang mendengar pengajiannya, itu justru malah mereka bermuhasabah, jangan-jangan ini istidraj, gara-gara dosa saya yang mungkin belum saya tobati. Jadi nggak pernah hurur. Yang ada di benak mereka tidak pernah sedikit pun hurur mereka itu. Tidak pernah sedikit pun merasa tertipu dengan itu semuanya. Mereka berada di antara kekhawatiran dan rasa harapnya kepada Allah. Di antara khaufnya dan rojaknya kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Dan itu yang paling ditakuti, Pak. Makanya setiap kali mereka mendapatkan keutamaan dari sisi harta, keutamaan dari sisi kedudukan, keutamaan dari sisi ilmu, mereka itu selalu bermuhasabah. Jangan sampai ini istidraj. Subhanallah. Dan yang keempat, kesesatan yang ditampakkan baik kepadanya, lalu dia melihatnya sebagai petunjuk, dan dari kesesatan hati, sesatnya demi sesat yang lebih cepat daripada kerdikan mata. Nah, jadi tidak merasa aman dengan kesesatan yang menghiasi seseorang. Dan itu penting, jamaah sekalian, kita hadirkan seperti ini untuk menyadarkan kita. Dan 4 nasihat ini ada dalam kitab Tarikhu Ad-Dimas yang ditulis oleh Ibnu Asyakir rahimahullah. Ini jamaah sekalian. Dan beliau senantiasa seperti itu, Pak. Beliau senantiasa dalam rasa takutnya luar biasa. Abdullah ibn Mubarak. Bahkan pernah ada orang tua datang kepada beliau untuk mau ngasih nasihat. Ini menarik ini. Ada seorang syekh, di sini tidak ada di slide, saya tambahkan sedikit. Ada seorang syekh itu menemui Abdullah bin Mubarak.
Dan saat itu melihat Abdullah bin Mubarak itu duduk di atas bantal yang kasar. Di atas bantal yang kasar, dia mengatakan, aku ingin bicara sama Anda. Tapi aku melihatnya ketakutan luar biasa. Sehingga aku berbelas kasihan. Seakan, orang ini seakan. Jadi melihat Abdullah bin Mubarak kasihan. Lalu tiba-tiba Abdullah bin Mubarak mengatakan, Allah telah berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Subhanallah. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya. Lalu kemudian dia mengatakan, Allah tidak ridho kepada orang-orang yang memandang kecantikan wanita, maka bagaimana halnya dengan orang yang berzina dengannya. Lalu dia juga, wailul lil mutaffifin, celaka besarlah orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, maka bagaimana halnya dengan orang yang mengambil harta seluruhnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah salah seorang di antara kamu menghibah satu dengan yang lainnya, dan yang semisal dengan ini, maka bagaimana halnya dengan orang yang membunuhnya. Subhanallah. Aku pun merasa kasihan kepadanya, dan aku tidak melihatnya mereda, menangis terus. Lalu kemudian aku tidak berbicara kepadanya sedikit pun. Ini kata syekh tersebut, orang tua tersebut. Jadi mau nasihati Abdullah bin Mubarak kasihan, tapi justru malah diberi nasihat. Subhanallah. Ini diantara sikap luar biasa yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak. Kemudian yang berikutnya, setelah bicara ilmunya, ibadahnya, kemudian khasyahnya, takutnya kepada Allah Ta'ala, sekarang kita lihat zuhud, Pak. Ini definisi zuhud menurut Ibnu Taimiyah. Saya bahas dulu tentang zuhud dan warok supaya kita nggak salah paham, Pak. Zuhud yaitu apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, wal wara tarku ma takhafu dararah fil akhirah. Nah, zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, sedangkan wara adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Jadi zuhud itu meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat untuk akhirat. Apapun itu yang kira-kira nggak manfaat untuk urusan akhirat, dia tinggalkan. Itu zuhud namanya. Sedangkan wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang membawa kemudaratan nanti di hadapan Allah Ta'ala di akhirat. Itu namanya wara. Dan kata Ibnul Qayyim, ini definisi yang paling lengkap tentang apa? Tentang zuhud dan wara. Next. Ada penjelasan. Nah, Ibnul Qayyim, ini pengertian zuhud dan wara yang paling bagus dan paling lengkap disebutkan dalam kitabnya Madarijus As-Salikin. Nah, sekarang kita mau cerita tentang zuhudnya Abdullah bin Mubarak. Dari Ali bin Fudel Ali bin Fudel ini, Pak, ini biografinya cukup unik, Pak. Ini anak daripada sahabat dari Fudel bin Iyad. Dulunya perampok. Ali bin Fudel ini disebut sebagai qatilul Quran, orang yang terbunuh gara-gara Al-Quran. Beliau orangnya kalau sudah mendengar ayat-ayat azab menangis sampai kemudian meneteskan air mata, bahkan pingsan. Cerita sedikit, Pak, ya, tentang beliau. Ali bin Fudel ini, Pak, pernah suatu ketika, ya, kalau siapa nama Fudel bin Iyad, ayahnya ngimami, itu dicek anaknya ada di belakang enggak, atau sholat di masjid lain. Kalau enggak ada, beliau baca ayat azab semuanya dibaca. Tapi kalau suatu ketika pernah lupa, tidak melihat ke belakang, langsung ngimami gitu, tidak ngecek anaknya. Ketika membaca dua surat yang paling menakutkan tentang urusan akhirat, yaitu surat Al-Qari'ah dan surat Az-Zalzalah, apa yang terjadi? Ali bin Fudel itu pingsan sampai sakit dan sampai meninggal dunia. Makanya beliau dikenal sebagai qatilul Quran. Nah, beliau cerita, Ali bin Fudel ini berkata, aku pernah mendengar ayahku. Ayahnya siapa, Pak? Fudel bin Iyad. Nah, berkata kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, Anda telah memerintahkan kepada kami untuk berlaku zuhud. Ini menarik ini, Pak. Menyedikitkan harta-harta duniawi. Anda mengajarkan kepada kami untuk memerintahkan kepada kami untuk meninggalkan dunia, meninggalkan harta untuk hidup sederhana. Tapi kami melihat Anda ini selalu kemana-mana bawa barang-barang untuk dagang, untuk bisnis. Dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya, dari negeri Khurasan ke negeri Haram, Mekah dan Madinah. Kok bisa seperti itu? Nah, ini, Pak. Inilah, Pak, pentingnya kita ini tabayun kalau kita melihat antara ucapan dengan perbuatan seorang alim berbeda. Kalau bahasa kita ada iskal, ada sesuatu yang kok gini ya. Jangan buru-buru suudon. Ini penting, Pak. Karena sebagian penuntut ilmu itu gampang banget suudon dengan ustadznya, dengan ulamanya. Karena dianggap, loh nggak konsisten ini. Kok tadinya dulu ngomong gini, kok sekarang gini. Nah, sebentar, tenang dulu. Orang-orang di sekitarnya daripada Abdullah bin Mubarak itu juga mengalami hal yang sama. Ada sesuatu yang mereka, loh, Anda kalau ceramah disuruh zuhud, gini, semuanya tinggalkan dunia hidup sederhana, tapi Anda kemana-mana bisnis.
ke Mekah bawa barang dagangan dan lain sebagainya. Kenapa kok gitu? Maka kata Abdullah bin Mubarak, wahai Abu Ali, kunyah daripada Fudail bin Iyad, aku hanya melakukan hal itu untuk melindungi wajahku dan memuliakan harga diriku dan sebagai penopang untuk mentaati Rabbku. Jadi untuk jaga kehormatan dirinya supaya nggak minta-minta, Pak, nggak ngandalkan orang lain, tidak menjadi benalu dalam kehidupan orang lain. Itu tujuannya, supaya ada kehormatannya, melihat supaya tidak hina di pandangan makhluk. Tidaklah aku melihat ada hak Allah yang melainkan pasti aku akan bersegera untuk memenuhinya sehingga aku melaksanakannya. Dan Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan kepadanya, sungguh wahai Ibnu Mubarak, betapa bagusnya perkara ini dan betapa sempurnanya praktekmu dalam ilmu. Jadi ulama-ulama dulu itu kendati pun mereka mengajarkan zuhud, mereka tetap bekerja. Tujuannya apa? Untuk tidak sampai dihinakan. Wajahnya tidak sampai hina, harus mengandalkan urusannya kepada manusia. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Perkara dapatnya berapa itu urusan lain, tapi masalah kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, itu hal yang harus dia jaga. Perkara dia kemudian mendapatkan rizki dari tempat lain, ini diberikan, itu bonus dari Allah Ta'ala. Tapi yang penting dia punya prinsip tidak mau menjadi benalu bagi orang lain. Ini poin penting dalam kehidupan kita, Pak. Jangan sampai kita ini menjadi benalu di kehidupan yang orang lain, sehingga kita menjadi beban bagi orang lain. Waliyadzubillah. Nah, sebentar, ada kisah tentang burung tadi. Nah, Al-Hasan Al-Basri itu pernah berkunjung, Pak. Al-Hasan itu pernah menceritakan, Al-Hasan pernah mengatakan bahwa aku melihat di rumahnya Abdullah bin Mubarak itu ada banyak burung-burung kecil, Pak, burung-burung pipit. Ini di antara kehebatan Abdullah bin Mubarak. Aku melihat di rumahnya beliau. Melihat di rumahnya banyak burung. Nah, waktu kemudian ditanya, "Loh, kamu kenapa enggak ngambil, kamu sembelih gitu?" Apa kata Abdullah bin Mubarak? "Ya, saya enggak tega melihatnya. Aku melihat banyak sekali burung itu telah bercampur, maksudnya telah telah kawin gitu dan punya bibit-bibit baru." Maka kata Abdullah bin Mubarak, aku tidak suka memanfaatkan sedikit pun dari anak-anak mereka tentang perkara itu. Maksudnya apa? Seakan, Pak, lu wirainya. Kalau kita kan tidak, Pak, rumah kita kemasukan burung banyak, wah iki fulus iki. Nah itu, subhanallah. Tidak bagi Abdullah bin Mubarak. Nah, fadhal, silakan lanjut. Abul Abbas Ibn Masyruk rahimahullah, beliau pernah berkata, Ibnu Humaid pernah bercerita kepada kami ada seorang yang sedang bersin di sampingnya Abdullah bin Mubarak. Nah, ini penting, Pak, tentang edukasi. Ada hikmah pembelajaran yang sangat dahsyat. Pernah satu ketika ada orang bersin di depannya atau di sampingnya Abdullah bin Mubarak. Pernah ada orang bersin di sampingnya dari Abdullah bin Mubarak. Lalu kemudian ketika orang bersin ini, Pak, ya, ketika orang ini bersin, dia tidak mengucap alhamdulillah, tidak melakukan apa yang menjadi seharusnya seorang ketika dia bersin. Lalu dia mengatakan, seorang laki-laki ketika bersin itu, maka Abdullah bin Mubarak berkata, apa yang biasanya diucapkan kalau ada orang bersin? Jadi Abdullah bin Mubarak itu ngomong sama orang yang bersin tadi, apa yang biasanya diucapkan? Kata kata yang bersin tadi, alhamdulillah. Orang kalau bersin harus mengucap alhamdulillah. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, yarhamkumullah. Bayangkan, Pak, ya, ini diantara adab beliau, kebagusan akhlak beliau dalam mendidik orang. Nggak langsung menyalahkan, sunnahnya itu ngucap alhamdulillah, antum ini ngaji suwe gak ngerti-ngerti. Nah, tidak begitu, Pak. Tidak seperti itu. Tapi cara menegurnya halus, Pak. Orang kalau bersin itu ngucap apa? Ya alhamdulillah, nggak sadar orangnya. Oh, alhamdulillah, yarhamkumullah. Wes, dari situ saja orang sudah bisa paham bahwa ternyata seharusnya kamu itu mengucap alhamdulillah, sedangkan kami yang mendengar mengucapkan yarhamkumullah. Tapi Abdullah bin Mubarak betul-betul menjaga perasaan seseorang, menjaga hatinya, dan ini menunjukkan betapa adab dalam belajar dan mengajar yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak sangat luar biasa. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian diantaranya pula Muhammad ibn Isa pernah mengatakan, suatu hari Abdullah bin Mubarak sedang berselisih dengan seorang anak muda tentang suatu, dia pun memperdengarkan sebuah hadis lalu pergi. Setelah beberapa saat Abdullah bin Mubarak datang kepada kedua kalinya. Namun dia sudah tidak melihat anak muda itu lagi. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, mana anak muda tadi itu?
Jadi pernah satu ketika anak muda itu berselisih beda pendapat. Terus tiba-tiba tentang satu hadis, tiba-tiba lama nggak hadir lagi. Abdul Mubarak merasa penasaran, kemana anak ini? Lalu dikatakan, anak muda tadi itu kena utang. Kena hutang, terlilit dengan hutang. Berapa jumlah hutangnya? Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Jumlah hutangnya sebesar 10.000 dirham. 10.000 dirham. Jadi anak tadi punya utang sebanyak 10.000 dirham. Nah, lalu tolong tunjukkan kepada saya mana tempatnya anak ini. Orang yang hutang kepadanya itu siapa? Dia hutang kepada siapa? Tolong tunjukkan saya kepada siapa dia berhutang. Didatangi orang, anak muda itu hutangnya kemana? Didatangi. Anak muda ini tidak tahu, Pak. Didatangi, lalu kemudian Abdul Mubarak melunasi seluruh hutangnya. Ditanya, berapa hutangnya? 10.000 dirham. 10.000 dirham. Lalu sampai kemudian beberapa hari berikutnya, Abdul Mubarak menemui anak muda tadi itu dan bertanya, wahai anak muda, kemana kamu? Setelah berselisih saya dengan berbeda pendapat dengan saya, lalu kemudian pergi, gak muncul lagi, kenapa? Oh iya, saya punya hutang. Nah, terus sekarang bagaimana? Sudah dilunasi? Sudah lunasi. Siapa yang melunasi hutangmu? Tidak tahu siapa yang melunasi. Lalu Abdul Mubarak mengatakan, alhamdulillah. Ya sudahlah, kalau sudah dilunasi. Nah itulah. Bayangkan, ini cara mengedukasi, cara bermuamalah antara guru dengan murid. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang tulus macam ini, Pak. Nggak pernah kemudian merasa berjasa kepada seorang, nggak pernah. Seorang guru itu tidak merasa berjasa kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena bagi dia yang penting menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, selesai. Tidak merasa kemudian dia merasa berjasa, oh si fulan itu pintar gara-gara saya. Nggak pernah kayak gitu, Pak. Karena nggak penting bagi para ulama dahulu kepada muridnya seperti itu, nggak penting. Yang penting bagi mereka bagaimana sebanyak-banyaknya orang bisa mendapatkan ilmu, merasakan manfaat ilmu dan kemudian selamat daripada api nerakanya Allah. Itu programnya Rasul, itu begitu, Pak. Subhanallah. Ini, Fadal silakan. Yang berikutnya. Nah, ini tawaduknya beliau. Tidak ingin dikenal, Pak. Al-Hasan pernah bercerita ketika Nadir bin Muhammad menikahkan anaknya, dia mengundang Abdul Mubarak. Nah, inilah, Pak, menarik, Pak. Jadi pernah satu ketika Nadir bin Muhammad menikahkan putranya, jadi dia mengundang Abdul Mubarak. Nah ketika Abdul Mubarak datang, ternyata Abdul Mubarak itu ikut rewang, Pak. Melok ngerewangi. Sampai tuan rumahnya yang punya hajat ini mengatakan, duduk, Anda ini ulama, duduk, oh gitu loh. Rewang-rewang, Pak. Subhanallah. Sampai akhirnya Nadir bin Muhammad sendiri yang akhirnya mengambil itu dan kemudian setelah itu apa? Menyuruh Abdul Mubarak untuk duduk. Ini jamaah rahimakumullah. Ini diantara ketawaduan beliau. Beliau tidak merasa memiliki kedudukan, terus kemudian apa kalau bahasa kita, Pak? Merasa harus dihormati gitu, enggak. Biasa saja. Karena yang penting bagi beliau adalah orang itu bisa mendapatkan ilmu dan meraih manfaat dari apa yang dia dapat. Ini rinci daripada kisahnya. Nah, baik, ini menarik juga, kisah menarik ini, Pak. Masih banyak ya. Ketika Abdul Mubarak pindah ke Kufah, dia memiliki rumah yang kecil, Pak. Sebelumnya beliau ketika masih di rumah aslinya, di Marwah, di daerah Marwah, di Khurasan, itu Abdul Mubarak itu punya rumah yang agak luas, Pak. Dan beliau punya piring besar itu sebesar kurang lebih sekitar 50 dhira'. 50 dhira'. Tapi ketika beliau pindah ke Kufah, ya, dan di situ kumpul ulama-ulama gitu. Kumpulnya ulama itu bukan hibah, Pak, tapi untuk bicarakan ilmu. Tanya, minta fatwa. Abdul Mubarak, apa fatwamu? Apa fatwamu? Gitu. Kumpul gitu. Sampai suatu ketika beliau pindah ke Kufah. Beliau pindah ke Kufah, dari Marwah pindah ke Kufah. Beliau memiliki rumah yang kecil dan beliau tidak keluar kecuali untuk urusan sholat. Lalu kemudian setelah itu ditanya oleh salah seorang di antara mereka, wahai Abu Abdurrahman, kenapa kamu nggak merasa rindu seperti kita dulu kumpul di Marwah, ngumpul-ngumpul dialog ilmu, diskusi, Anda ngasih fatwa gitu? Apa jawaban beliau? Aku lari dari Marwah itu, yaitu dari orang-orang yang kamu cintai. Dan aku senang di sini bersama dengan orang-orang yang kamu tidak suka. Maksudnya apa, Pak? Lek biyen kamu selalu minta fatwa kepada saya. Kamu datang ke rumah saya minta fatwa gini-gini, diskusi ilmu, itu beban psikologinya luar biasa. Beban ilmu, beban amanah ilmunya itu luar biasa. Sekarang di sini saya merdeka sudah. Enggak ada yang datang ke rumah saya, enak wis.
Ini bukan berarti beliau benci kalau ada orang datang kepada beliau, tidak loh Pak, tidak. Tapi beliau ingin menyelamatkan supaya tidak gampang-gampang berfatwa. Tidak serta-merta berfatwa. Itu yang beliau inginkan. Makanya beliau katakan di sini, aku bukanlah sesuatu aku di Marwah bukanlah karena sesuatu kecuali sesuatu itu telah dikaruniakan Allah kepadaku. Di Marwah tidak ada orang yang dengan masalahnya kecuali mereka berkata mintalah fatwa kepada Abdul Mubarak. Dan aku di sini bebas dari itu semuanya. Jadi yang beliau bebaskan itu bukan karena beliau nggak suka didatangi rumahnya, bukan. Tapi beliau bebas. Kenapa? Karena sekarang tidak dimintai fatwa. Yang ditakuti sama beliau itu. Ini Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ini diantara keutamaan yang dimiliki oleh beliau. Ini pujian-pujian ulama dikeluarkan semuanya aja. Ibnu Mahdi mengatakan Abdul Mubarak adalah pemimpin ulama. Pemimpin agama itu ada 4. Ada Malik ibn Anas, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Hamad bin Zaid, dan Abdullah bin Mubarak. Ibnu Mahdi lebih muliakan beliau daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, belum ada orang yang sezaman dengan beliau yang lebih rajin dalam menuntut ilmu seperti Abdullah bin Mubarak. Rajinnya luar biasa. Sekedar informasi, jamaah sekalian, Abdullah bin Mubarak itu belajar ilmu itu mulai umur 27 tahun. Umumnya ulama dulu itu sejak kecil jadi ulama. Tapi beliau tidak. Tapi setelah beliau usia 27 tahun, beliau belajar ilmu, beliau mengejar ketertinggalannya, semangatnya luar biasa, mengalahkan yang sudah lama belajar. Itu diantara hebatnya Abdullah bin Mubarak. Hasan bin Isa itu pernah menceritakan para murid Ibnu Mubarak berkumpul, kemudian mengatakan, mari kita sebutkan kelebihan Ibnu Mubarak. Mereka menyebutkan dalam dirinya terkumpul begini dan begitu. Ini yang saya sebutkan tadi. Kemudian Ibnu Ma'in, beliau adalah ulama yang siqah dan kuat hafalannya. Kitab yang pernah beliau sampaikan dalam menyampaikan hadis itu memuat 20.000 hadis. Subhanallah ya. Yahya bin Adam juga mengatakan, jika saya mencari permasalahan yang terperinci dan tidak saya temukan dan saya tidak menemukannya, maka saya membaca kitabnya Abdul Mubarak, maka kalau bahasa kita itu gampang dapatnya nanti. Syu'aib bin Harb mengatakan, andaikan saya mencurahkan seluruh kemampuan saya selama 3 hari dalam setahun untuk melakukan usaha sebagaimana dilakukan Abdullah bin Mubarak, maka saya nggak sanggup. Jadi umur saya selama setahun itu diukur dengan 3 hari waktunya Abdullah bin Mubarak diisi dengan ilmu amal, dakwah itu nggak cukup. Untuk menyamai itu nggak cukup. Ini kata Syu'aib bin Harb. Kemudian Nu'aim bin Hamad itu pernah mengatakan, Abdullah bin Mubarak menceritakan bahwa ayahnya, Ibnu Mubarak menceritakan bahwa ayahnya pernah berpesan, sungguh jika aku menemukan kitabmu, aku akan bakar. Ini pujian-pujian ulama. Lalu ini diantara keutamaan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Ini terakhir, nasihat-nasihat beliau sangat banyak. Orang bakhil itu ada 3. Bakhil terhadap ilmu, maka dia akan dicoba dengan 3 perkara, yaitu dia akan meninggal, kemudian dia akan lupa, dan dia akan mengikuti penguasa. Jadi kalau ada orang bakhil terhadap ilmunya, akan diuji, akan difitnah dengan 3 perkara ini. Yang kedua, yaitu Abu Wahab Al-Mawarzi, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang kesombongan. Dia mengatakan, sombong itu jika kamu memandang rendah terhadap orang lain. Aku tanya lagi, apa itu ujub? Dia menjawab, jika kamu memandang terhadap apa yang kamu miliki tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ujub. Sombong itu kita meremehkan orang, sedangkan ujub kamu menganggap bahwa kamu tok yang punya kayak gitu, orang lain enggak. Baik itu dari sisi ilmu, dari sisi amal, dari sisi ibadah, begitu. Bishr bin Al-Harith itu pernah berkata, seseorang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang hadis dan dia dalam keadaan berjalan. Apa kata beliau? Enggak kayak gini caranya Anda mendapatkan ilmu. Bukan seperti ini Anda memuliakan ilmu. Beliau enggak suka kalau ada orang tanya di jalan. Enggak senang beliau. Kenapa? Ini bukan adab. Dan Imam Malik juga pernah ditanya seperti ini, beliau marah. Kenapa? Saya harus sampaikan hadis Nabi. Karena Imam Malik itu kalau mau ngisi pengajian, beliau pakai jubah dulu yang bagus, pakai wangi-wangian. Contohnya apa? Karena saya membaca hadis Nabi. Omongannya Rasul yang saya baca ini, bukan omongan sembarangan. Abu Bakar bin Abdullah bin Hasan pernah mengatakan, Abdullah bin Mubarak pernah berkata, aku telah mempelajari ilmu agama dan ilmu itu telah menunjukkan aku bahwa intinya adalah meninggalkan dunia. Inilah diantaranya jamaah rahimakumullah, dan karya-karya beliau sangat banyak, tafsir Quran, kemudian juga Riqa al-Fatawa, kemudian kitab jihad, zuhud,
beliau punya kitab zuhud ya, mengajarkan tentang ilmu zuhud dan seterusnya, hadis-hadis dan riwayatnya, dan sampailah kemudian beliau di penutup usianya. Itulah jamaah rahimakumullah, guru-guru beliau sangat banyak, dan wafatnya beliau meninggal di ranjang sepulang dari jihad di Romawi, tepatnya di daerah Hijz, kemudian pada bulan Ramadan tahun 181 Hijriah. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Barak. Ini. Itulah mungkin jamaah rahimakumullah di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Wallahu taala a'lam. Nah, baik. Itu yang bisa kita sampaikan dan kita tutup kajian kita. Semoga Allah taala muliakan beliau Abdullah bin Barak dan kita diberikan kemudian mengambil istifadah ilmu beliau, kemudian berusaha meniru kebaikan-kebaikan beliau, dan kita berharap kita bisa kumpul bersama dengan Rasulullah dan para sahabat serta ulama-ulama setelahnya, termasuk bisa kumpul dengan Abdullah ibn Barak rahimahullah. Kita berdoa kepada Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang mereka masih hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, tutupilah dosa-dosa kami ya Allah, karena kalau Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk hamba-Mu yang rugi. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami untuk bisa menyempurnakan amal soleh Ramadan kami. Sempurnakanlah amal-amal kami ya Allah, bantu kami menyempurnakan amal-amal kami di bulan yang paling agung ini ya Allah. Kalau Engkau tidak bantu kami ya Allah, maka kami akan lemah, jiwa kami akan lemah, hati kami akan lemah, dan hanya Engkau yang sanggup menyemangati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, kemudian menjadi ahlul Quran, yang dengan itu kami berharap menjadi orang-orang istimewa-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah rizki kepada kami untuk istiqamah hadir di majelis ta'lim. Berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang melahirkan amal soleh dan takut kepada-Mu ya Allah, yang dengan itu kami berharap agar Engkau bisa menerima kami di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit, maka sembuhkanlah penyakit-penyakitnya. Kalau ada di antara kami yang sedang Kau uji dengan hutang, maka lunasilah hutang-hutangnya. Kalau ada di antara kami ya Allah yang sedang Kau uji dengan sempitnya hidup, maka lapangkanlah urusannya, gampangkanlah semua problem hidupnya, dan berikanlah solusi yang terbaik serta kesabaran dalam menjalaninya. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, mudahkanlah kami untuk meneteskan air mata ingat dengan dosa-dosa kami. Jadikanlah mata kami mata yang gampang menetes, karena kalau tidak ya Allah, dengan apa lagi kami akan mohon pertolongan-Mu ya Allah. Air mata kami adalah air mata yang memang penuh dengan dosa. Kami berharap ya Allah, mudah-mudahan kami berharap kepada-Mu ya Allah, kita dengan meneteskan air mata Engkau maafkan kesalahan kami, menutupi aib kami, dan juga mengangkat derajat kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, Allahumma rzuqna tsabata wal istiqamah. Kami mohon kepada-Mu ketetapan dan keistiqomahan sampai kami wafat. Tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah, dan Engkau ridha kepada kami ya Allah. Sungguh harapan terbaik kami, harapan yang selalu kami ulang-ulang adalah kami bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kami bisa kumpul bersama Nabi-Mu di surga-Mu ya Allah, bersama dengan keluarga Nabi-Mu, bersama dengan sahabat-sahabat Nabi-Mu, bersama dengan siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh setelahnya, dan kami enggak ingin pisah dengan mereka di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.